Nah kembali lagi bersama gue Anya Dan gue Noel. Gue Alfa. Nah kita bertiga kembali lagi untuk membahas topik-topik yang namun sebelum itu kita gak lupa buat ngucapin buat kalian semua Happy Valentine's Day. Nah buat teman-teman boom yang ada di rumah yang lagi menyaksikan kita, selamat hari kasih sayang ya buat kalian semua. Semoga hari-hari kalian, kehidupan kalian dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Nah ngomong-ngomong soal Valentine Day nih Noel Alfa, tapi kita kali ini juga nggak jauh-jauh dari relationship yang berhubungan tentang Valentine Day. Tapi ini agak lebih hot dan lebih panas dari topik-topik yang sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut dan next ke pembahasan, kita berdoa dulu. Yes. Nel silakan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini. Ada waktu jam yang akan kami gunakan untuk kami menyampaikan setiap materi-materi terkait tentang topik kami pada malam hari ini. Tolong kami, berkati kami setiap pembicaraan kami ini ya Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Noel Alfa, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu freedom in relationship. Wah, apaan tuh Nyak? Pasti. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Pasti gue udah tahu kalau lo bakal tanya apa itu artinya. Nah, juga nggak tahu. apa ya? Tiba-tiba gue lupa. Bentar. Freedom in what? In relationship. Iya, ya? in relationship dong. Apa ya freedom in relationship? Kalau yang gue tahu ya, freedom in relationship itu berkaitan sama kebebasan gak sih? Kebebasan. Oh, free ya? Free. Iya, freedom. Gila. Kebebasan dalam hubungan. Kalau orang nggak Batak salah. biasa bilang pre. Oh, itu kalau orang Batak. Ya, pre. Oh, iya. Pre. Kebebasan lah intinya. Apalagi kan banyak tuh kan. Pre. Fokus. Oke. Apalagi kan banyak tuh kan kasus-kasus sekarang di antara kita orang-orang muda yang mungkin udah dalam hubungan, apalagi hubungan asmara anak-anak muda. Sekarang tuh banyak loh kasus, entah itu salah satu dari pasangannya, entah cowoknya atau ceweknya, atau bahkan dua-duanya itu dalam hubungan tuh saling memberi tekanan, saling memberi batasan yang berlebihan sehingga akhirnya saling merasa tertekan gitu, nggak menikmati hubungan Posesif. itu, nggak melulu posesif, tapi dari tindakannya itu sih kayaknya saling memberikan tekanan tertentu, akhirnya nggak menikmati hubungan itu. That's why kenapa kita membahas tentang freedom in relationship. Ternyata banyak isu-isunya guys. So, next to topic. Oke. Bicara tentang kebebasan nih, ya kan? Nah, buat mengawali perbincangan kita ya, kita harus tahu dulu dong apa itu kebebasan ya kan? Yes, Menurut pasti. kalian nih, apa kebebasannya? Pasti kan kita masing-masing punya kepala beda-beda, otomatis punya perspektif yang berbeda-beda juga. Mulai dari lo dulu deh. Lu ngarep banget sih. Nah, kalau menurut gue sih Nyak, kebebasan. Simpelnya gini sih Nyak. Kebebasan, bebas. Oke. Akar katanya bebas ya kan. Nah. Nah, bebas tuh simpelnya terlepas. Bisa juga kebebasan itu juga nggak terikat satu sama yang lain. Oke, Nah, kalau oke. kalau Anya bilang apa itu kebebasan, nah menurut gue sih itu sih kebebasan. Oke gitu ya, berarti nggak terikat, terlepas. Dia terlepas nggak terikat. Oke, ya lupa. Oke. Dia udah pengen banget ditanya. Oke, apa tuh kebebasan menurut lo, Pauline? Ya simpel aja sih, kebebasan kayak yang udah Noel bilang tadi, akar katanya bebas. Ya berarti nggak ada rasa berat di hati, nggak ada keberatan apapun, dia free lah. Apa sih bahasa Inggrisnya, memang freedom Ya, ya. freedom. Kalau free ya berarti nggak ada beban lah, nggak ada yang memberatkan gitu. Ya, dia bebas, nggak ada tuntutan apapun. Oke. Kalau gue sendiri bebas itu dimana lu nggak punya beban. Jadi kayak karena biasanya yang membuat kita jadi kayak lo tadi bilang kan terikat, itu kan maksudnya lawan katanya ya. Nah yang buat kita terikat itu karena kita punya beban. Nah kalau bebas itu berarti dia nggak punya beban. Jadi dia bisa ngelakuin apa aja tuh ya dengan bebas karena nggak punya beban. Tapi buat teman-teman boom yang di rumah,
pengertian-pengertian atau definisi dari Alfa, dari Noel dan dari gue itu juga searah dan sama di KBBI. Nah, KBBI itu bilang kalau misalnya kebebasan itu punya arti dia terlepas dan tidak terikat sama apapun. Nah, jadi ya satu arah lah sama yang dibilang sama si Alfa, sama si Noel. Jadi dia bisa berbuat, bisa bicara, bisa ngelakuin apa aja dengan leluasa. Nah, gitu. Nah, kalau kaitannya dengan hubungan ya, namanya kan freedom in relationship. Kita bukan bahas bebas tentang apa, tapi tentang berhubungan. Menurut kalian apa? Menurut lu dulu deh Alfa, tadi udah Noel. Kalau tadi kebebasan kan nggak ada beban. Nah, kalau mau dikaitkan sama hubungan, kebebasan dalam berhubungan, ya artinya dalam hubungan itu jangan sampai buat orang yang lagi ngejalanin itu merasa punya beban gitu. Akhirnya dia nggak menikmati hubungan itu. Justru kebebasan dalam berhubungan artinya hubungan yang dia jalani itu tidak buat dia tertekan, tidak buat dia merasa justru terbeban, tapi benar-benar menikmati hubungan itu. Oke. Kalau lu Noel? Nah, kalau gue sih, kalau kebebasan dalam berhubungan. Nah, tadi udah disinggung sama Alfa nggak terbeban satu sama yang lain. Nah, hampir-hampir sih. Kalau menurut gue nih, kebebasan dalam berhubungan. Ingat ya, kebebasan belum tentu bebas untuk semuanya. Ada hal-hal yang memang ada aturan mainnya tapi nggak tertulis dalam hubungan. Oke. Yes, jadi kebebasan bukan nggak sepenuhnya bebas dalam hubungan itu. Nah, tapi sering sekali orang menyalahkan arti kalau udah dibilang bebas dalam hubungan nih, bebas saja kemana-mana. Iya. Bebas mau ngapain, bebas ini. Nah, ini Jadi sering. suka-suka dia gitu kan, mau ngelakuin apa aja. Itu ini yang sering dalam hubungan. Kalau dia dibilang udah bebas, dia mau suka mau ngapa-ngapain terserah dia, tergantung dia. Nah, tapi kalau simpelnya kebebasan dalam hubungan itu tadi nggak ada salah satu dari pasangan itu terbebani atau menikmati hubungan itu tanpa paksaan, terikat satu sama yang lain. Nah, itu sih simpelnya. Berarti yang dibilang si Noel tadi tuh agaknya lebih ke kebebasan yang arahnya tuh negatif ya. Kayak kan ada tuh yang namanya open relationship. Yes. Kayak sambil dia pacaran sama ini, dia juga karena kebebasan yang negatif itu, dia juga jalin hubungan sama yang lain yes, dengan terjadi berdasarkan open relationship gitu. Ya, itu kebebasan yang memang negatif. Salah mengartikan aja, makanya saya bilang tadi. Sebenarnya kebebasan dalam berhubungan tuh yang kayak gimana sih, kan bingung juga kan. Nah, tadi kan udah dari lo. Itu ya kita anggap aja jadi kesimpulan sementara lah sebelum kita lanjut ke pembahasan yang sebenarnya. Nah, daripada nggak pasti-pasti, ini gue pengen deh. Tapi ya, apa? menurut lu apa sih kebebasan dalam hubungan? Simpel aja. Oh, kalian penasaran nih sama jawaban gue? Lu nanya. Lo nanya nih. Oh iya, gue kasih tau ya. Jadi kalau misalnya, kalau gue ya, menurut gue kebebasan dalam hubungan tuh lebih kepada lu hargai keperluan gue hargai keperluan lo. Lo mau ngapain, gue hargai. Gue mau ngapain, lu hargai, asal kita sama-sama tahu cara saling menghargai. Nah, damn. Oke, nah daripada nggak pasti-pasti kayak tadi nih kan, ini kan masih ya pendapat kita masing-masing. Nah, gue tadi udah sempat searching dan baca-baca beberapa tentang hubungan tuh penting gak sih, atau kebebasan itu maksud gue, kebebasan itu penting gak sih dalam sebuah hubungan. Nah, dari beberapa pandangan psikolog, nih ada yang berkecimpung lah di dunia sekarang ya. Psikologi ya, lah, psikolog. Pasti kan namanya juga psikolog kan. Iya, Nah, ada beberapa prinsip yang sekaligus juga menjadi alasan karena kebebasan dalam sebuah hubungan itu penting. Bukan harus juga, tapi penting, sebuah hal yang kayak dimiliki dalam hubungan itu sehingga menimbulkan dan menumbuhkan rasa saling yang gue bilang tadi, menghargai. Ini agak sedikit menyinggung ke psikolog nih, pandangan-pandangan ini. Nah, yang pertama itu ada prinsip kebebasan dalam hubungan. Ada yang namanya kebebasan untuk menjadi diri sendiri, ya kan? Yes, ya, benar. masa lu jadi
orang lain sama pasangan lu gitu kan di dalam sebuah hubungan. Nah, ada psikolog yang bernama John Gottman. Nah, seorang ahli hubungan yang terkenal menyatakan bahwa kebebasan dalam hubungan memungkinkan setiap individu untuk mempertahankan identitas dan minat mereka sendiri. Nah, jadi ketika pasangan merasa dihargai, terus juga dan diterima, ya dia nggak merasa ditolak, nggak merasa dihakimi. Nah, itu tanpa ada tekanan untuk berubah, hubungan tersebut cenderung lebih bahagia dan lebih stabil. Nah, itu menurut John Gottman. Nah, menurut lo gimana nih soal pandangan ini? Prinsip. Menurutmu Alfa gimana? Dulu sih. Lempar-lemparan ini. Mikir dulu deh. Mikir dulu. Ya, namanya juga psikolog ya. Kita nggak bisa bilang, oh ini salah, oh ini benar ya. Namanya psikolog. Psikolog kan udah ahli gitu kan. Ahli psikolog, ahli hubungan bahkan si John Gottman ini. Dia bilang kebebasan untuk menjadi diri sendiri itu termasuk salah satu prinsip kebebasan dalam berhubungan. Artinya kalau bicara tentang kebebasan dalam berhubungan berarti ada kebebasan untuk menjadi diri sendiri di dalam sebuah hubungan. Ini gue rasa sih nggak hanya untuk yang anak-anak muda yang lagi pacaran menuju ke jenjang pernikahan, tapi juga bahkan yang udah nikah, yang udah jadi suami istri, yang baru nikah atau yang udah lama, ini prinsip yang harus dipertahankan gitu. Karena nggak bisa hanya karena lu udah punya pasangan, jangan sampai karena pasangan lu jadi istilahnya kasarnya berkepribadian ganda lah, atau merubah kepribadian lu yang apa adanya itu lu rubah hanya untuk pasangan. Nah, itu tuh benar-benar. bukan termasuk prinsip kebebasan dalam sebuah hubungan. Karena kalau memang menawarkan kebebasan yang positif, berarti satu sama lain tuh harus menerima diri pasangan mereka masing-masing. Berarti gue bisa simpulkan nih, Pak. Berarti kebebasan dalam diri sendiri tuh lu dalam hubungan tuh apa adanya diri lu. Iya, maksudnya dengan menunjukkan apa adanya, ya ada ruang untuk saling bertumbuh gitu. Jadi jangan sampai mengikuti maunya pasangan melulu. Itu kan jadi nggak jujur tuh satu sama lain. Tapi gue malah ngelihat di sebaliknya. Berarti kalau misalnya John Gottman bilang gini, berarti dia pernah menemuin pasangan yang nggak jadi dirinya sendiri. Nah, Iya kan? iya. Nah, kenapa kebebasan untuk jadi diri sendiri itu perlu dalam hubungan? Karena berarti ada kasusnya. Kalau buat kalian teman-teman boom yang lagi ngejalan hubungan terus kalian nggak jadi diri sendiri, Nggak bebas. nggak bebas bro. Itu bukan hubungan yang Sehat. sehat. Ya, itu bukan hubungan yang sehat. Benar sekali. Cut off. Oke, next. Yang kedua, itu ada yang dari psikolog Sue Johnson, yaitu kebebasan dalam komunikasi. Nah, dia bilang kayak gini nih, kalau pendekatannya dalam terapi pasangan berbasis teori ikatan attachment ya, attachment theory. Nah, Theory. berpendapat bahwa kebebasan dalam komunikasi itu sangat penting dalam sebuah hubungan. Kenapa? Karena pasangannya akan merasa aman dan bebas untuk berbicara tentang perasaan mereka. Nah, ini justru lebih cenderung bisa mengatasi konflik di antara pasangan. Misalnya kalau kalian bebas untuk terbuka, terus dia bilang kayak gini nih, komunikasi terbuka dan bebas dari rasa takut akan penolakan atau penghakiman adalah dasar dari sebuah hubungan yang sehat. Nah, kalau gue, ini nih penting nih, karena banyak orang jadi gak enak, tau gak? Ngerasa gak enak buat ngungkapin perasaannya. jujur. Iya, kayak aduh nanti dia malah ini Karena jadi gak enak. Jujur tuh sulit ya. Jujur itu sulit bro, menurut gue. Jujur, apalagi tentang perasaan kita. Kalau jujur karena kesalahan, gue sih gampang-gampang aja ya. Tapi kalau untuk perasaan, gue sulit sih. Kalau menurut lo gimana, Nan? Kalau menurut gue sih kita sepakat nih. Gue juga sepakat juga nih dengan ahli psikolog ini juga sepakat. Ada benarnya juga. Karena menurut gue adalah komunikasi itu adalah hal yang paling fundamental, paling dasar dalam sebuah hubungan. Gue kasih contoh. Bagaimana kalau hubungan komunikasi itu nggak terbuka, ada saling tutup satu sama yang lain. Kira-kira dalam hubungan itu sehat atau malah hubungan itu bertahan lama atau enggak? Kira-kira menurut kalian? Ya. Saling tertutup satu sama yang lain. Menurut gue pribadi nggak akan bertahan lama. Mungkin aja bisa bertahan lama, karena kan dia memanipulate. Iya kan? Nah, dia memanipulasi. Tapi kan akhirnya terjebak juga. Iya. Tetap sering- ke toxic Iya. menurut gue. Nah, makanya saya bilang dalam komunikasi
harus terbuka satu sama yang lain. Benar. Apalagi kita punya pasangan kan, nggak mungkin. Kalau menurut gue pribadi, gue nggak bakal nutupin hal-hal sekecil apapun sama pasangan gue nantinya. Sih gitu sih. Iya, jangankan contoh-contoh yang kompleks, contoh-contoh kecil aja. Kayak misalnya kan ada yang pacaran, kayak lagi tahap pengenalan, itu tahap yang penting untuk saling jujur dan terbuka. Benar. Karena dari situ hubungan akan lebih arahnya ke sehat. Misalnya makan, kamu suka coklat ini enggak? Kadang tuh ada kan yang gengsi tuh. Iya, nggak enak, jadi aku suka, iya, aku padahal suka. Terus pas dia sebenarnya makan tuh, dia alergi kejang-kejang. nggak apa-apa, enak kok, enak. Ya itu justru berbahaya. Itu meskipun hal yang kadang teman-teman muda semua anggap hal yang sepele, tapi itu bisa berpengaruh loh. Karena ke depan itu bisa, aku harusnya buat aku ucapin hal-hal yang buat dia senang. Nggak melulu harus dia senang, tapi intinya jujur gitu. Karena siapa tahu kalau misalnya kalian jujur, aku nggak bisa makan coklat ini, aku alergi, kan itu bisa membangun hubungan, dia bisa makin kenal gitu. Nggak apa-apa kalau dia merasa kayak sempat sedih atau apa, ya nggak apa-apa, itu bagian dari belajar satu sama lain. Nah, menurut psikolog Sue Johnson ini juga kalau misalnya kita terbuka terhadap komunikasi, pasangan kita itu bisa saling memahami untuk menyelesaikan semua masalah yang kayak tadi kecil-kecil tuh. Nah, jadi kan ya mungkin di awal-awal kayak oh iya, nanti lama-lama jadi pas orang mau kasih dia coklat, lo bisa jadi superhero tuh di situ. Kayak jangan, dia nggak suka coklat bro. Stop. Gitu. Nah, next. Selanjutnya ada dari psikolog Brené Apa katanya tuh? Brown. Sabar belum? Kepanjangannya ada. Brené Brown. Fotonya di sini. Yang mempelajari keberanian, kerentanannya, dan rasa malu berbicara tentang pentingnya batasan sehat dalam hubungan. Nah, si Brown ini ngomong memiliki batasan yang jelas bukan berarti menutup diri. Nah, tapi memberi ruang untuk melindungi kebutuhan pribadi yang pada akhirnya menguatkan hubungan. Jadi menurut lo gimana nih, Pauline? Tentang pendapat si Brown ini? Kembali lagi ya, ahli hubungan, Yes. psikolog Kira-kira Pauline Brené Brown. ahli psikolog juga kayaknya. Salah satu, dia penerus salah satu kayaknya. psikolog. Nah, jadi menurut Brené Brown ini penting ya, otomatis batasan sehat juga menurutku prinsip yang penting ya dalam sebuah kebebasan, hubungan yang bebas secara positif gitu. Batasan sehat tuh kayak yang Brené Brown bilang gitu. Meskipun dalam sebuah hubungan, tapi harus tetap ada kebebasan kepada satu sama lain gitu, entah cowoknya atau ceweknya. Jadi ada bukan berarti menutup diri, tapi punya batasan yang sehat itu ada waktunya, berikan kesempatan untuk pasangan kita itu supaya punya waktu untuk dirinya sendiri. Yes. Kayak punya ruang untuk kepribadiannya sendiri, punya ruang untuk waktu mungkin privasinya sendiri, dan juga segala hal lah yang tergantung dengan pribadinya pasangan kita itu. Jadi jangan karena udah punya pasangan jadi maunya tuh setiap keputusan yang diambil tuh ikut maunya kita aja terus gitu. Kan kadang ada beberapa keputusan yang harus diambil sendiri. Ya, misalnya tuh yang lagi pacaran pas SMA, karena dia mau jadi dokter, jadi disuruhlah ceweknya nih, kamu juga ikut ya masuk dokter. Itu termasuk memaksakan kehendak loh. Siapa tahu ceweknya mau jadi pelukis atau mau jadi artis misalnya, itu kan termasuk kalian nggak kasih batasan yang sehat. Itu bisa mempengaruhi hubungan gitu. Itu yang dimaksud sama Brené Brown ini. Jadi kalau dia mau jadi pelukis ya udah nggak apa-apa. Kalau dia mau raih mimpi yang lain nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan sesuai sama keputusan kalian. Jadi masing-masing tetap ada. Gue nangkapnya justru pasangan itu juga bisa jadi support system. Nah, Iya kan? Jadi support system. Jadi sebenarnya batasan sehat itu di mana lu bisa jadi support system. Support system seperti apa? Kayak apapun yang jadi keinginan dan yang ingin digapai oleh pasangan lo satu sama lain, lu bisa jadi jadi pendukung. Justru bisa jadi berdampak positif. Oh ternyata ada yang dukung gue. Mungkin di selain daripada pasangannya nih, ada orang-orang di entah keluarganya, teman-temannya itu yang nggak setuju sama keinginan dan impian mereka. Tapi ada lo sebagai
pasangan gue, lu dukung gue. Ya, Tapi positif. tapi selama bukan Itu, ya, mendukung yang yang pasti nggak benar itu yang gitu. positif. Yang positif lah. Ini yang masuk. Jadi sobat Bung, lu harus mendukung pasangan lu. Pasangan, oke. Dan jangan lupa apa nih? Berikan waktu untuk pasangan lu untuk mengeksplor Iya, dirinya. explore dirinya sendiri. benar. Kasih Oke. waktu untuk pribadi. Karena itu sangat penting. Penting. Oke ya. Ingat ya sobat Bung, Yes. Itu ada prinsip yang ketiga. Sekarang prinsip yang keempat apanya? dari psikolog Dr. Sherry Turkle, ya kan? Turkle. Fotonya ada di sini. Oke. Menghindari ketergantungan yang berlebihan. Nah, ini nih kebiasaan kalau dalam pasangan tuh suka ketergantungan, susah banget pisah. Pengen menempel terus sama pasangannya. Nah, si Sherry ini bilang, ketika kita bergantung sepenuhnya pada pasangan kita untuk kebahagiaan dan pemenuhan emosional, kita mengorbankan kebebasan pribadi yang penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan. Nah, jadi si Sherry ini bilang kalau misalnya dalam hubungan itu ketika kita bergantung sepenuhnya, pokoknya dari sekecil apapun, dari contohnya kayak Dari bangun pagi. bangun pagi kayak aduh aku harus telepon pacar gue. Makan pun harus. Makan tuh harus kayak video ayo dong, call, iya video harus, call. pokoknya harus banget. Nah, itu dia bilang kita jadi mengorbankan kebebasan pribadi kita. Benar Yang sih. nah, itu makanya jadi kayak Jadi waktu nggak ada waktu buat diri kita sendiri. Iya. Jangan kan diri kita sendiri juga, untuk keluarga kita, Iya. teman-teman sekitar kita. Akhirnya terkesampingkan. Yes, lingkungan sosial kita. Semuanya untuk pasangan. Untuk pasangan. Waktu untuk Apa-apa harus sama dia. Mau makan harus sama dia. Nah, ini nih yang beda. Soalnya dari yang si siapa tadi, si Johnson, dari si Brown itu bilang kalau yang apa ya, yang seharusnya ada. Tapi Ya. ini justru yang harusnya nggak ada di pasangan, di dalam berhubungan, yaitu ketergantungan sepenuhnya. Nah, sama ini sering pasangan. terjadi nih, ya kan? Iya, sering banget. Dan ada kasus ya dari kita masing-masing nih. Gue pengen nanya deh, kayak Kalau ya gini, lu ada nggak sih? pernah dengar nggak? Kalau nggak ada dia, aku nggak akan hidup. Oh, Tanpa dia, aku nggak bisa hidup. sedih bro. Udah Sering terjadi. ketergantungan. Maksudnya bukan sedih karena omongannya, nasib lu yang sedih. Kayak ngapain harus kayak mati gara-gara nggak ada pacar? Emang lu diciptain? itu ketergantungan tingkat maks. Iya, tingkat dewa. Itu. Walaupun lu bukan nabi, ya tapi ya. Ya, dewa. Ya. Dewa? Gitu. Hah? Dewa. Dewa apa? Dewa 19. Lagunya di sini. Oke. Nah, gue pengen nanya nih sama kalian. Dari yang keempat tadi, kayak kalian ya, kayak kita kan di segmen sebelum-sebelumnya, kalian kan udah pernah pacaran. Gue penasaran aja. Ada nggak salah satu dari keempat prinsip ini yang udah pernah kalian jalani gitu? Ya, dari awal tadi yang kayak bebasin pacar lo jadi dirinya sendiri, atau nggak ngekang dia. Contohnya kasar, kata-kata yang sering dipakai dalam hubungan kan, aku terkekang di hubungan ini, nggak bisa gue ini, bisa gue. Alfa dulu nih. Harus alpha banget. Iya, Alfa nih kan. Iya. Iya. Oke. Alfa. Enggak, aku sih lebih ke melihat pengalaman orang lainnya dalam pacarannya. Karena Lu aku nggak pernah mau terbuka belum orangnya. banyak pengalaman dalam hal itu karena aku masih muda juga. Bacot. Ya, kalau dari apa sih pandangan-pandangan psikolog ini ya? Menurutku bagus, tapi dari orang-orang yang aku lihat dalam hubungan berpacaran, sebenarnya hal-hal ini tuh belum terlalu belum terlalu realisasikan. belum terlalu diterapkan. Justru lebih ke ego masing-masing gitu. Kalau udah pacaran ya antara ego ceweknya atau ego cowoknya yang menguasai yang lain. Tapi memang ada juga loh yang kayak gitu, kayak satunya tuh egonya tuh mau menguasai yang lain. Tapi misalnya cowoknya egonya mau menguasai ceweknya. Tapi ceweknya nih suka yang kayak gitu, yang kayak Kuasai aku dong. klingi gitu istilahnya. Manja Gitu. Kayak Celingi. harus menempel terus gitu loh. Jadi ego cowoknya ini
dipuaskan iya, gitu sama sifat cewek tersalurkan. ini. Oke, Gitu. benar-benar. Itu memang sebenarnya ya salah juga sih dalam suatu hubungan karena pemahamannya dari awal nggak benar gitu tentang kebebasan dalam suatu hubungan. Jadi akhirnya cowoknya yang terlalu bebas, ceweknya justru terkekang tapi dia memang terbiasa sama hal yang kayak gitu. Jadi akhirnya masuknya larinya ke toxic relationship, kayak hubungan yang beracun yang akhirnya bisa membahayakan salah satu atau dua-duanya. Gitu. Dan ya memang menurutku kalau pandangan para psikolog ini sih bagus ya kalau mau diterapkan sama pasangan-pasangan muda Benar zaman sih. now. Ya, jadi kalian harus dengar benar-benar harus pahami. Kalau lu deh, pernah nggak lu terapin nih 4 prinsip tadi? Kalau gue sih yang paling mendasar itu adalah apa tadi? Komunikasi. Komunikasi, oke. Karena gue udah ngalamin sendiri. Semakin baik lo komunikasi, semakin baik hubungan. Gue sih itu hal kecil. Gue pergi ke sini ya, pasti gue kabarin. Gitu juga sebaliknya dia, gue makan ini ya. Nah itu sepele loh. Iya benar-benar sih. Tapi itu Lu kayak laporan ke ini ya. Satpam. Iya kayak Pas yang cek kesini. cek ya. tapi Saya itu kesini ya, yang Pak. membuat hubungan itu makin langgeng, makin Oke. bagus ke depannya, makin baik, makin sehat ke depannya. Nggak ada satupun hal-hal kecil apapun itu tersembunyikan. Nah makanya komunikasi number one. Oke. Udah lah, udah dari Yes. kalian dari Dari- apa aja. Harus banget dari gue lagi ya. Kira-kira. Kalau gua sih ketergantungan. Wah. Nah, kenapa ketergantungan? Karena kayak gue pengalaman hidup yang menjadikan ini. Gue independent tergantung woman. sama Gue siapa? gue enggak, maksudnya Oh. gue independent woman. Nah, di saat cowok gue pengen kayak kok nggak minta bantuan gue sih? Kayak kenapa harus lo bisa kerja? Ya itu. Jadi kayak gue bisa ngelakuin Terbiasa sendiri. sendiri. Iya, gue terbiasa sendiri. Jadi apa-apa ya gue bisa kerjain sendiri. Gue lakuin sendiri, berusaha sendiri. Tapi cowok gue tuh yang kayak tergantungin aku dong gitu. Jadi kayak gitu. Jadi jatuhnya ya salah sebenarnya. Dengar nih cowoknya. Pengalaman sebelum Dengar kesini nih ya. cowoknya. Pengalaman sebelum Dengar. kesini berarti ya. Ya pastilah sebelum kesini. Oke, next. Oke, nah kan kita udah lihat tadi ya beberapa pengertian-pengertian dari para psikolog yang secara umum nih, Yes. ya pasti ya kita setuju lah Sepakat. ya sepakat lah karena Sepakat, iya. ini positif dan ini benar dan relate juga buat hubungan-hubungan menuju sehat. Nah, Yes. Karena kan apa? pacaran tujuannya untuk Nikah. Oh, benar benar. Juga sih. Iya kan? Ya juga sih, benar juga. Nah, jadi kebebasan dalam hubungan itu ya pasti ya tentang menemukan bagaimana kita bisa seimbang antara satu sama lain, bisa saling menghargai dan juga memberikan ruang biar kita bisa berkembang Yes. satu sama lain. Paling penting itu menghargai sih. Ya, nah ini buat kalian yang harus kalian catat bener-bener ya. Kebebasan itu bukan berarti berpisah atau nggak berhubungan. Benar. Nah, tapi ada kesempatan bagi kedua pasangan untuk saling mendukung satu sama lain, untuk tetap menghargai kebutuhan pribadi masing-masing. Bebas, tapi bukan bebas. Nah, tapi ini bukan soal bebas, tapi ini tentang kebebasan. Ya pokoknya, ya tapi ini buat ngerti-ngerti aja ya. Bebas, tapi bukan bebas. Itu TA, itu Nah, TA. tapi ini bukan tentang bebas, tapi tentang kebebasan. Nah, Ngiri sih ngiri. iya, ini buat orang yang ngerti-ngerti aja. Dengan kebebasan yang sehat, yang pastinya ya buat Alpha Noel, ini gue kasih tahu, hubungan itu jadi lebih kuat. Pasti itu. Dan hubungan tentang Valentine Day, hubungan itu bisa jadi saling mengasihi, lebih kuat, lebih banyak cinta. Dan yang pasti lebih tahan lama, awet dan langgeng kalau kalian bisa menerapkan 4 prinsip dari psikolog yang tadi. Awet. Betul. Oke, dan aku juga pernah baca nih yang searah sama pandangan psikolog itu. Baca apa tuh? Menurut filsuf, nah Si karena tukang aku nih tuku, filosofis kutu buku. banget. Gile. Ada filsuf modern itu namanya Alain de Botton. Hah? Agak lain. Ya itulah. Bikini bot apa? Alan. Bikini button. Alan de Botton. Oke. Ada 3 elemen penting tuh Apaan dalam tuh? hubungan yang memuaskan, Apaan yang awet, yang langgeng. tuh? Ada kindness atau kebaikan hati,
vulnerability atau kejujuran dan keterbukaan. Meskipun terkadang jujur tuh bisa mendatangkan kritik ya dari pasangan kita, Iya, tapi nggak pasti apa-apa. Dan yang terakhir tuh ada understanding atau saling mengerti, memahami satu sama lain. Itu searah sama pandangan para psikolog tadi. Ngomong-ngomong nih Nyak, kan kita udah bahas tuh tadi kalau kita sepakat sama para psikolog tadi terkait tentang kebebasan dalam sebuah hubungan. Nah, tetapi jadi hal yang paling penting dan berdampak yang buat para pasangan muda, nah terutama untuk kita nih. Nah, tapi gue penasaran nih, apa sih kata Alkitab terkait tentang kebebasan dalam hubungan? Oke, kita udah bahas panjang lebar Yes. tadi ya. Tapi kita harus tetap back to the Bible, Benar. guys. Nah, karena Alkitab itu juga sebagai dasar dan pedoman kita. Ada satu ayat Alkitab yang gue Mewakili. Iya, mewakili lah. Yang gue dapat nih. Itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Gue bacain buat kalian ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terus tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, apa maksud ayatnya tuh Nyak? Nah, Dalam jadi konteks kita tuh. Oke, nih gue kasih tau ya buat kalian juga teman-teman Boom, buat Noel dan Alfa. Jadi dalam hubungan yang bebas itu kita harus mendominasi dengan menghargai, menjaga perasaan satu sama lain dan selalu mendukung dalam segala keadaan. Berarti Gitu. kasih itu ya yang mendominasi Iya, ya. kan tadi udah dijelasin. Udah jelas banget tuh di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 kasih itu seperti apa. Nah, jadi ngomong-ngomong soal itunya berhubungan kebebasan dalam berhubungan, gue jadi teringat nih terkait tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ngeri banget ya. Yes. Langsung tokoh Nih, Alkitab itu. Siapa sih? Itu. Siapa sih yang nggak kenal Ruth dan Boaz? Yang memberikan kebebasan dalam pilihan. Siapa sih nggak kenal Boaz? Adalah tokoh yang menunjukkan penghargaan terhadap kebebasan dan keputusan Ruth dalam hubungan mereka. Ya nggak sih? Iya, Mas. Setelah Ruth memutuskan untuk mengikuti ibu mertuanya, siapa ibu mertuanya? Naomi. Nah, dan pergi ke Bethlehem, Boaz tidak sama sekali memaksanya. Tidak memaksanya. Ngeri. Nah, meskipun Boaz memiliki hak, Iya, benar-benar. meskipun Boaz memiliki hak sepenuhnya untuk meminta Ruth menjadi istrinya setelah suaminya meninggal, ya kan? Kan kita tahu tuh ceritanya. Nah, Boaz menunjukkan sikap yang penuh hormat dan memberikan suatu kebebasan kepada Ruth untuk memilih dalam situasi seperti itu. Nah, bayangin. Nah, ini bisa kita lihat dalam Ruth pasal yang kedua ayat ke-8 sampai 9 dan Ruth pasal yang ke-3 ayat 10 sampai 13. Nah, sangat jelas di sini. Ini ayat ini memperlihatkan Boaz yang memberikan ruang bagi Ruth untuk memutuskan apa yang terbaik baginya. Nah, jadi keputusan itu Tanpa tekanan. yes, tanpa ada tadi paksaan dari Ruth Boaz. tadi. Ruth kan Boaz memberikan waktu untuk Iya. Berarti Boaznya nggak memaksa dong? yes, Boaznya Iya, tidak Boaz. maksa. tapi Ruth yang memutuskan untuk mengambil apa yang menjadi keputusan baginya dengan baik. Terus ada juga tuh teladan dari tokoh yang selalu kita dengarkan di beberapa sesi bulan ini, yaitu Siapa tuh? Maria dan Nggak asing ya dengan Iya, ini. nggak asing. Asing. Udah pernah dibahas juga sama Sona Setiap Natal. kemarin. Ya, setiap Natal juga. Nah, dalam kisah Maria dan Yusuf ternyata ada juga loh poin-poin yang secara tidak langsung mengarah pada kebebasan dalam apaan sebuah tuh? hubungan. Nah, waktu Maria lagi mengandung bayi Yesus, sang Mesias yang dinubuatkan itu, nah Yusuf yang waktu saat itu udah bertunangan tuh, itu udah status yang Benar, ya. udah lumayan, yang bahkan Udah terikat ya? iya udah terikat lah. Yusuf yang saat itu mengetahui kalau ternyata Maria mengandung, akhirnya dia tuh berniat untuk menceraikan, ya istilahnya meninggalkan Meninggalkan. Maria secara diam-diam.
supaya Maria bisa langsung pergi cari tahu tuh Siapa yang menghamili dia. Itu baik loh, maksudnya Yusuf nggak mementingkan egonya sendiri. Benar. Nah, tapi akhirnya karena ada wahyu dari Allah, Yusuf akhirnya mendukung keputusan Maria. Nah, dalam hal ini tuh Yusuf menunjukkan sebuah kebebasan dalam berhubungan karena dia memberi kesempatan juga untuk Maria membuat suatu keputusan. Dan akhirnya juga berdasarkan arahan dan juga perkataan Tuhan yang disampaikan lewat malaikat waktu itu, akhirnya Yusuf juga tetap memutuskan untuk mendukung Maria dengan penuh kasih dan kepercayaan. Yaitu salah satu teladannya juga keren. Nah, Iya. gimana tuh, Nya? Oke, tadi kita udah bahas tentang Alkitab, dari psikolog, terus sekarang udah Alkitab. Nah, beberapa tokoh Alkitab ini berarti ya memberi kebebasan kepada pastinya, pasangannya ya. benar. Dan berarti ada bukti nyatanya sebenarnya dari kebebasan ini dan ada teladannya juga, ada contohnya juga dari Alkitab yang harus bisa kita terapkan atau justru malah harus kita terapkan waktu kita menjalani sebuah hubungan. Nah, gini, kebebasan dalam hubungan itu kan bukan berarti tanpa batasan ya. Yes. Ya, Iya. itu kan Pasti ya seperti saling mendukung ya. Iya. Iya. Tadi kan ada batasan iya, yang sehat batasan tuh. sehat. Nah, itu tapi dari kebebasan itu lebih pada memberi ruang bagi pasangan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Ya, tetap punya ruang waktu pribadi. Berarti kita harus Explore. bisa jadi support sistemnya Iya, ya. dan itu bisa jadi tadi. support sistemnya. Nah, itu ya guys, kata Alkitab. Dan gue rasa Alkitab ya emang benar-benar jadi penguat Pasti. untuk Yes. kita semua dalam menjalani sebuah hubungan yang terbuka, juga memberikan kebebasan sebagaimana wajarnya dan semestinya. Nah, untuk mengakhiri pembicaraan kita, ada baiknya kita untuk menutup segala pembahasan kita ini dengan doa. Silakan Pak Alfa, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan Tuhan dalam perbincangan kami malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh membantu juga membagikan informasi dan bercerita dari pengalaman kami kepada teman-teman BUM semua yang mendengarkan di kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu lewat pembicaraan kami ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman BUM yang menonton dimanapun mereka berada. Dan Tuhan ajarkan kami agar dalam hubungan apapun itu, khususnya dalam hubungan bersama dengan pasangan kami maupun bersama dengan keluarga kami di masa depan nanti juga kami terus mempertahankan hubungan yang sehat, yang seturut dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami tutup pembicaraan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, cukup dulu untuk pembahasan kita kali ini. Yes. Terima kasih udah nonton kita di Boom. Ingat, tetap stay tune di YouTube kita YPPIIBSTTE dan Facebook kita YPPIIBSTT Sumbaksel. Karena Boom akan live setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa juga untuk cek konten-konten Boom kita di Instagram, yaitu di @f1cboom_. Once again, thank you for watching. See you next time. Bye bye. Love Alpha.